Kemudian bandit itu memperkenalkan diri. Aku adalah Master Perairan Janggang Sul Yonghan. Beraninya kau melukai bawahanku. Kelihatannya kau sedikit terlatih dalam seni bela diri. Siapa namamu? Sebaiknya kau dari keluarga terkemuka, jadi aku dapat uang tebusan cukup banyak. Wanita itu berkata, untuk apa manusia rendahan seperti kalian mengetahui siapa aku? Tak ada untungnya bagi kalian, karena kalian semua akan jadi makanan ikan hari ini. Mendengar itu, semua bandit bersorak kegirangan karena melihat wanita yang cukup liar. Aku senang sekali menggoda wanita liar seperti ini. Seram sekali, ujar bandit botak itu. Kemudian wanita itu berkata, akan tetapi, karena kau sudah memperkenalkan diri, tidak sopan jika tidak kujawab. Tolong ingat baik-baik, bahkan setelah kalian mati dan berada di neraka sekalipun, namaku adalah... Belum sempat wanita itu menyelaraskan kata-katanya, tiba-tiba saja cerita berpindah ke kota Hyungju. Terlihat Taeyong dan Cheon sedang berada di kota. Cheon melirik kanan dan kiri. Melihat tingkah Cheon, Taeyong tertawa terbahak-bahak. Lalu Cheon menanyakan, apa yang membuatmu tertawa, Pak Tua? Taeyong menjelaskan, bagi orang kampungan sepertimu yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat seperti ini, pasti kau sedikit kebingungan saat sadar kau berada di Hyungju, kota yang dikenal sebagai jantung di bawah langit. Santailah sedikit, jangan memperlihatkan seolah-olah kau memang dari kampung. Kota ini adalah Hyungju di bawah langit. Banyak orang-orang sepertimu yang datang ke sini. Sambil meletakkan tangan di atas dada Taeyong, Cheon berkata, dasar tua bangka, beraninya kau berkata seperti itu. Apa kau mau mati? Sambil menahan sakit, Taeyong bergumam, sial, sakit sekali. Rasanya seperti tubuhku akan meledak. Lalu ia berkata, itu hanya acting. Bagaimanapun, bukankah aku adalah mastermu? Mengapa kau melakukan hal seperti ini? Orang-orang akan mencurigai jika perlakuanmu seperti ini. Kemudian Cheon menanyakan, baiklah, aku mengerti Master, tapi biarkan kutanyakan sesuatu. Apa yang kita lakukan di sini? Taeyong menjelaskan, Hyungju adalah lokasi di mana markas pusat aliansi bela diri berada. Sebagai inspektur, aku harus melaporkan yang terjadi dengan keluarga Jaegal. Terlepas dari fakta bahwa kita punya sesuatu untuk melawan mereka, aku masih perlu melaporkan alasan atas pembunuhan penerus keluarga Jaegal. Perbuatanmu sungguh membuatku pusing, dan aku sangat kesulitan menutupi perbuatanmu ini. Cheon kembali menanyakan, karena tujuan yang ia tanyakan bukan itu. Ia berkata, aku sudah dengar itu, tapi yang kutanyakan adalah mengapa kita duduk di sini, dan apa maksud dari menonton pertandingan orang bodoh itu. Pria itu langsung memandang Cheon karena ucapannya sedikit menyinggung dan nadanya sampai terdengar oleh orang itu. Taeyong mengatakan, aku adalah saksi resmi untuk pertandingan hari ini dan ada seseorang yang ingin kau lihat. Dia adalah Sunyop Hwasan, namanya Lee Ji Cheong. Melihat ekspresi Cheon seperti itu, Taeyong menjelaskan, setidaknya kau mungkin pernah dengar Shin Woo, sang pedang terbaik di Hwasan. Mendengar itu, Cheon berpikir dan berkata, Hwasan, pedang terbaik, Shin Woo. Sepertinya aku pernah mendengar. Belum selesai Cheon memikirkannya, Taeyong langsung berdiri dan berteriak, ini berlebihan. Apa kau tidak pernah mendengarnya? Shin Woo, pedang terbaik dari Hwasan, dikatakan yang terkuat di antara mereka yang tidak lolos menjadi 10 seniman bela diri terbaik. Beberapa orang bahkan bilang keterampilannya melampaui 10 seniman bela diri terbaik. Cheon menjawab, tunggu, bukannya kau bilang kau tepat di bawah 10 seniman bela diri terbaik? Mendengar Cheon berkata seperti itu, dengan gugup Taeyong menjawab, tentu saja aku lebih kuat, Pak Tua itu hanya orang lama. Saya mengerti Master, tolong tenang, ujar Cheon. Sambil kembali duduk, Taeyong kembali menjelaskan, bagaimanapun, pedang terbaik Hwasan ini adalah seorang master dari murid yang dibesarkan oleh Hwasan dengan sekuat tenaga. Dia adalah masa depan Hwasan, dan dia mungkin akan menjadi sainganmu, bersaing untuk posisi di antara 10 seniman bela diri terbaik generasimu. Cheon bergumam, begitu ya, jadi Sunyop Hwasan, Lee Ji Cheong. Tiba-tiba saja, orang yang berdiri di atas arena menyapa Taeyong dan berkata, sudah lama ya tetua, kita tidak bertemu. Kalau Anda mengizinkan, saya ingin menantang murid Anda berduel. Cheon bergumam, apa karena yang kukatakan tadi? Orang bodoh ini ingin berduel denganku. Apa dia kesal karena ucapanku? Terlihat seseorang berlari tergesa-gesa, lalu dia berbisik kepada Taeyong. Lawannya yang sebenarnya, Sunyop Hwasan, akan datang terlambat. Ini akan mengakibatkan kegaduhan di antara para penonton. Mereka mulai lelah menunggu pertandingannya. Setelah mendengar itu, Taeyong langsung menyetujui pertandingan duel yang diajukan oleh orang yang berada di atas arena itu.
Cheon berkata, "Dasar tua bangka, seenaknya saja memutuskan semudah itu." Dengan terpaksa, Cheon maju ke atas arena pertarungan. Kemudian ia berkata, "Kau jadi akan bertarung 2 kali berturut-turut. Bukankah itu akan merugikanmu?" "Tak masalah, kuanggap ini hanyalah sebuah pemanasan," ujar pria itu. Cheon bergumam, "Lihatlah orang ini, dia benar-benar bodoh. Apa dia sudah bosan hidup?" Dari bangku penonton, Taeyong bergumam, "Geumgangjo Madan, murid terbaik Dark Spirit Huygon, salah satu dari 10 seniman bela diri teratas, melawan muridku. Jika dia menang, reputasiku akan naik. Sangat menarik. Tapi entah kenapa, hatiku merasakan ingin mendukung Madan. Apa karena bocah itu telah menanamkan belenggu dalam diriku?" Cheon berkata, "Baiklah, karena ini hanya pemanasan, akan kupastikan untuk tidak melukaimu." Madan menjawab, "Aku tidak berencana seperti itu. Aku tidak pernah diajarkan bagaimana cara bertarung tanpa membunuh lawanku." Dengan tatapan tajam, Cheon berkata, "Jadi begitu ya? Kau ingin mati? Sombong sekali. Apa kemampuanmu sesuai dengan ucapanmu? Kita lihat saja." Suara gong telah dibunyikan, pertandingan telah dimulai. Sontak saja, penonton bergemuruh meneriakkan nama Geumgangjo Madan. Melihat gerakan Cheon, para penonton mengejeknya. Seorang penonton berkata, "Sikap macam apa itu? Anjingku juga berpos begitu saat ingin buang air besar. Nama Changwaang Face sia-sia saja padamu. Sebaiknya kau pulang saja daripada mempermalukan mastermu." Mendengar ocehan para penonton, Taeyong bergumam, "Sialan, haruskah aku memiliki murid baru?" Namun dengan sikap bodohnya itu, dia mampu menangkis dan menghindari gerakanku. "Jangan kau remehkan dia, Madan, atau kau akan merasakan akibatnya." Melihat gerakan bodoh Cheon, Madan pun berpikir, "Kudengar kau baru di dunia bela diri dan kau dengan cerobohnya menelan Blood Diamond Essence. Akan kupastikan kau membayar atas tindakanmu itu dalam melangkah menuju dunia seni bela diri." Dengan cepat, Madan melompat sembari mengacungkan jari-jari tajamnya. Melihat itu, para penonton sontak saja terkejut. Mereka pikir Madan akan langsung membunuh Cheon karena yang mereka tahu, pertandingan ini hanyalah pertandingan pemanasan saja. Dengan tatapan tajam, Madan benar-benar berniat untuk membunuh Cheon. Namun saat jari-jari tajamnya akan menusuk wajah Cheon, tiba-tiba saja Cheon menghilang dari hadapan Madan. Dalam pikirannya, Madan merasa sudah mengalahkannya, tetapi ternyata Cheon sudah berada di atas kepalanya. Cheon melompati serangan Madan tepat saat serangan itu akan mengenainya. Para penonton sangat terkejut karena Cheon dapat dengan mudah menghindari serangan itu. Madan bergumam, "Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah menusuknya? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba saja menghindari seranganku tanpa kusadari?" Dengan nada yang mengejek, Cheon berkata, "Gerakan macam apa itu? Lambat sekali. Apa gunanya cakar bodoh itu? Cakar seperti itu sebaiknya kau gunakan untuk mengupil hidungmu saja." Sambil tersenyum meremehkan, Madan berkata, "Dasar bocah sombong." Dalam hati ia bergumam, "Aku terlalu meremehkannya sampai-sampai aku lupa ajaran master. Bahkan saat memburu kelinci, binatang buas selalu mengerahkan segalanya." Kemudian Madan berkata, "Tidak buruk, tapi kali ini kau harus mengerahkan semua kemampuanmu jika kau mau bertahan hidup melawanku." Cheon menjawab, "Jika aku serius, hidupmu akan dalam bahaya." Sambil menyerang, Madan berkata, "Berhenti bermain kata, bocah sombong. Mulailah serius atau kau akan mati." Dengan mudah, Cheon menghindari serangan-serangan cakar Madan sambil melakukan serangan balik. Madan bergumam, "Ini belum berakhir. Pada akhirnya kau tidak akan lepas dari cengkeramanku. Aku tidak pernah membiarkan lawanku hidup. Rasakan ini, sialan." Melihat pertarungan sengit itu, para penonton berkata, "Pertarungan tingkat apa ini? Dia terlalu cepat. Aku tidak dapat melihat serangan-serangannya. Apa dia menghindar atau kena? Akan tetapi, kalau kena serangan itu, dia sudah pasti mati sekarang." Cheon berpikir, "Yang kuperhatikan, orang ini tidak datang untuk bertanding, dia datang untuk membunuh." Dengan kesal karena serangannya tidak mengenai Cheon, Madan berkata, "Latihan macam apa yang kau lewati, bajingan?" Saat Cheon akan mengakhiri pertandingan itu dengan mengeluarkan tinjuan yang telah membunuh Ju Seong, tiba-tiba saja Lee Ji Cheong berteriak menghentikan pertarungan mereka. Lalu dia berkata, "Maaf, aku terlambat." Semua orang yang menonton terkejut karena Lee Ji Cheong tiba dengan penampilan penuh dengan darah di bajunya. Madan berkata, "Kau beruntung, pemula. Hampir saja kau mati di tanganku." Cheon menjawab, "Kau tidak terlihat akan membunuhku. Kuperhatikan, satu serangan pun tak ada yang mengenaiku. Apa kau benar-benar seseorang yang dilatih oleh Huygon? Terlihat sangat bodoh kemampuanmu itu."
Apa yang kau bilang sialan? Tunggu saja. Setelah kubunuh Li Ji Cheong, targetku adalah dirimu, ujar Madan. Wasit bertanya, apa ini darah? Apakah kau baik-baik saja, Li Ji Cheong? Jika kau terluka, kau bisa mengundur pertandingan ini. Li Ji Cheong berkata, aku bertemu sekelompok bandit dalam perjalanan ke sini. Bandit itu bernama Sul Yong Han. Mendengar ucapannya, semua orang yang mendengar sangat terkejut. Diketahui Sul Yong Han adalah master perairan Janggang. Kemudian Tai Yong menjelaskan, dia mungkin memang bandit kejam, akan tetapi kata orang-orang, keterampilannya cukup mengesankan sampai mendapatkan perhatian para master bela diri. Aku tidak bertanya dan tidak tertarik, ucap Cheon. Lalu Tai Yong berkata, jaga sikapmu di depan orang banyak. Aku sedang mengajarimu pengetahuan umum. Perhatikan, mastermu sedang berbicara. Di dalam arena pertandingan, Li Ji Cheong dan Madan, mereka berdua sudah siap untuk pertandingan yang tertunda. Madan bergumam, apa Hwasan sudah benar-benar tumbang? Apa mereka seputus asa ini? Sampai-sampai mereka mempertaruhkan masa depan sektenya kepada seorang wanita. Tentu dia mungkin menarik perhatian dengan wajah cantik itu, tapi bunga itu akan layu hari ini di tangan Gumgang Jo Madan. Sambil mengacungkan bilah pedangnya, Li Ji Cheong berkata, apa harus wanita dulu yang menyerang? Kalau begitu, baiklah. Kemudian Li Ji Cheong mengeluarkan teknik 24 movements Plum Blossom Sword. Gerakan indah itu memperlihatkan seolah-olah bunga plum sedang mekar. Taeyong yang melihat itu benar-benar terkesima dan berkata, indah sekali teknik itu. Saat memuncak, itu mekar seperti bunga plum. Cheon dengan kesal menjawab, aku tahu, Master. Mengapa kau selalu menjelaskan sesuatu yang aku tidak ingin mengetahuinya? Saat Li Ji Cheong sedang dalam kuda-kudanya, tiba-tiba saja Madan menyerangnya dengan teknik cakar ayam. Madan membabi buta menyerang Li Ji Cheong sampai-sampai ia terdorong ke belakang. Melihat itu, Madan bergumam, lihatlah ini baik-baik. Baik itu Chang Waang Fist ataupun Hwasan, akan kukalahkan mereka semua. Akan kubuat nama Haomun bergema di seluruh dunia. Melihat pertarungan itu, Taeyong bergumam, kemampuan spesial Haomun adalah teknik yang tidak dapat diprediksi dan berubah-ubah. Untuk seseorang yang berbakat dengan banyak latihan namun sedikit pengalaman bertarung yang nyata, dia adalah lawan yang sangat sulit. Kemudian Taeyong bertanya kepada Cheon, hei, muridku yang pintar, menurutmu siapa yang akan menang? Tentu saja si wanita yang akan menang, ucap Cheon. Taeyong mengatakan, tapi dia benar-benar kewalahan. Kau perhatikan, dia menangkis semua serangan orang bodoh itu, ujar Cheon. Itu memang benar, tetapi tidak terlihat seperti dia akan punya kesempatan untuk menyerang balik, gumam Taeyong. Cheon berkata, seharusnya sudah waktunya dia menyerang balik. Madan berpikir, tunggu, kenapa energiku melemah? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Perasaan apa ini? Li Ji Cheong bergumam, bagus, serangannya sudah melambat. Sekarang giliranku mengeluarkan teknik 24 movements Plum Blossom Sword. Dengan indahnya gerakan Li Ji Cheong, teknik itu seolah-olah bunga plum sedang mekar. Serangan teknik Blossom Sword itu membuat Madan terpojok. Ia menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Setelah serangan itu, Madan terlihat terdorong ke belakang saking kuatnya teknik Li Ji Cheong. Namun saat Li Ji Cheong akan mengakhiri pertarungan itu, tiba-tiba saja Madan merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan di perutnya. Li Ji Cheong yang melihat itu menghentikan serangan terakhirnya karena dia merasakan sesuatu yang aneh dengan Madan. Tubuhnya bergetar hebat. Kemudian Madan memuntahkan darah yang begitu banyaknya. Taeyong sangat terkejut melihat itu. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan Madan, padahal dia tahu Li Ji Cheong belum sempat mengakhiri serangannya itu. Dengan santai, Cheon berkata, tepat sekali, situasinya seharusnya kau menilai lawanmu dengan lebih baik dan berhati-hati. Taeyong berpikir, mungkinkah serangan Cheon yang hampir mengenainya itu? Padahal tinjuan itu tidak menyentuhnya sedikit pun. Tetapi efeknya mengerikan sekali. Aku paham kenapa bocah itu memprediksi Li Ji Cheong yang akan menang. Ternyata karena itu. Li Ji Cheong terheran-heran melihat Madan mati mengenaskan. Dia kebingungan. Yang dia tahu serangan terakhirnya belum sempat dia lancarkan. Namun tiba-tiba saja tubuh Madan bergetar hebat lalu memuntahkan banyak darah. Cerita berpindah di sekte Haomun. Terlihat mayat Madan telah tiba di depan sang master. Sang master memerintahkan untuk membuka kain yang menutupi mayatnya. Setelah melihat luka di tubuh Madan, sang master memegang kening mayat itu. Kemudian sang master menanyakan, apa penyebab kematiannya?
Sang murid menjawab, "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, Master. Dari yang saya lihat, tubuhnya bergetar lalu muntah darah saat pertandingan. Saya mencurigai mungkin itu karena teknik energi dalamnya." Master berkata, "Apa sekte Sunyop Hwasan terlihat menggunakan energi dalam di pertarungan?" Muridnya tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan masternya karena memang sekte itu tidak menggunakan energi dalam saat bertarung. Kemudian sambil melangkah pergi, sang master memerintahkan agar pemakamannya dipastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Saat sang master sudah pergi, murid itu berkata, "Master pasti sangat marah sekali karena dia kehilangan murid yang sangat ia sayangi." Sambil berjalan, sang master bergumam, "Madan bukan orang yang lemah. Dia bisa melawan siapapun dalam pertarungan yang sebenarnya. Tapi dia kalah oleh seorang pemula dari Hwasan. Dan selain itu, dia dijatuhkan oleh energi dalam. Yang kutahu, Hwasan tidak menggunakan energi dalam seperti itu. Mereka pengguna pedang. Siapa sebenarnya yang membunuh muridku? Aku tidak bisa mempercayai ini. Apa mungkin seseorang murid di Hwasan ada yang mencapai level seperti itu?" Di lain sisi, di aliansi Murim, Taeyong dan Cheon sedang membicarakan masalah kematian Madan. Cheon berkata, "Kematian bisa terjadi dalam pertandingan. Mengapa kau berpura-pura baik saat seperti ini? Itu tidak cocok dengan sifatmu." Taeyong menjawab, "Meski begitu, aku tak mengira ini. Tujuan pertandingan itu adalah untuk mencegah insiden seperti ini dengan hanya meminta murid senior dari setiap faksi untuk berkompetisi. Kalau Madan menang, Lee Ji-cheong akan mati," ujar Cheon. Taeyong menegaskan, "Sunyop Hwasan memang bodoh. Bagaimanapun atmosfernya tegang, jadi jangan bertindak ceroboh seperti itu lagi." "Mengapa aku harus melakukannya?" ucap Cheon. Taeyong berkata, "Karena kau terlalu kuat. Meski berat, kuakui itu. Mencolok tak akan bagus untukmu." Cheon mengatakan, "Bukankah kau terlalu mendalami peranmu sebagai master? Jangan melewati batas. Aku akan menangani urusanku sendiri. Kau terlalu naif dan aku tidak punya perasaan baik untuk itu." Sambil melangkah pergi, Cheon berkata, "Bagaimanapun, terima kasih atas saran yang tak berguna itu, Master." Taeyong bergumam, "Kenapa juga aku mengkhawatirkannya? Maju dan mati saja sana, dasar bodoh. Aku baru ingat, jika saja dia mati, penyelidikan dan pertumpahan darah itu akan kacau." Suasana aula perjamuan aliansi seni bela diri. Seseorang berkata, "Seperti yang diduga, dari bakat yang dilatih Hwasan, pedangnya benar-benar dapat mengalahkannya dengan mudah." Lee Ji-cheong masih saja merenungkan pertarungan sebelumnya karena dia masih memikirkan mengapa Madan mati begitu saja. Namun tiba-tiba saja ia teringat dengan murid dari Taeyong. Saat ia baru tiba dan menghentikan pertarungan itu, "Aku melihat serangannya tidak mengenai perut Madan. Akan tetapi orang itu dapat melukainya seperti itu," gumam Lee Ji-cheong. Saat melihat Cheon, itu dia, murid dari Taeyong. Apakah dia sekuat itu? Akan tetapi kenyataan yang kulihat, kekuatannya sangat mengerikan. Jika memang seperti itu, aku akan mencarinya nanti. Dari atas bangunan, terlihat master dari Madan sedang memperhatikan Lee Ji-cheong dengan tatapan tajam. Dia memperhatikan seperti ingin membalaskan dendam kematian muridnya. Di sisi lain, Cheon sedang berjalan-jalan melihat-lihat keadaan kota Hyungju pada malam hari. Cheon bergumam, "Jadi ini yang disebut dengan kota di bawah langit, Hyungju. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tempat ini benar-benar membuatku merasa seperti akhirnya aku lepas dari masterku yang gila. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak pernah merasakan dunia seperti ini, jadi aku tak tahu cara untuk menyenangkan diriku sendiri dengan benar. Kurasa aku akan melihat orang-orang saja. Seharusnya hal itu bisa menghiburku untuk sekarang." Saat sedang berjalan-jalan, ternyata Cheon diikuti oleh Lee Ji-cheong. Kemudian ia bergumam, "Sepertinya itu murid dari Taeyong si Changwaang Fist. Sial, aku tidak bisa menggunakan Kinggong di antara banyak orang seperti ini, jadi aku lewat gang saja. Seharusnya ini menjadi spot yang bagus." Namun tiba-tiba saja suasana di gang itu berubah. "Apa yang terjadi dengan suasana ini?" ujar Lee Ji-cheong. Seseorang berkata, "Tertangkap dengan jebakan sesederhana ini, kau benar-benar seorang pemula." "Siapa kau?" ucap Lee Ji-cheong. Orang itu berkata, "Kau tak dalam posisi untuk bertanya. Jika ingin selamat, kau harus menjawab apa yang kutanyakan. Teknik apa yang kau gunakan untuk membunuh Madan?" Lee Ji-cheong menjawab, "Mungkinkah Anda tetua Am Yongso Huygon?" Huygon menegaskan, "Jawab saja pertanyaanku. Saat kau membunuh Madan, apa kau menggunakan manipulasi ki internal?" Lee Ji-cheong menjawab, "Aku tidak menggunakan sesuatu seperti itu." "Apa yang kau katakan? Apa kau ingin mati?" ucap Huygon. Kemudian Huygon menggunakan tekniknya untuk mengikat Lee Ji-cheong. Lee Ji-cheong berkata,
Apa yang terjadi dengan tubuhku? Aura apa ini? Tubuhku tidak bisa digerakkan. Apa yang akan kau lakukan padaku? Seorang dari 10 seniman bela diri menggunakan cara kotor seperti ini untuk mengancam seorang pemula. Qui-Gon berkata, "Diam kau, ternyata kau punya kecantikan yang luar biasa. Aku tak percaya Madan terpesona oleh wajah ini. Bukankah memanfaatkan kecantikanmu adalah keahlianmu di Howmoon? Kau gadis nakal dalam situasi di mana seharusnya kau memohon untuk hidupmu." Sambil menahan rasa sakit akibat cekikan, Li Zichong berkata, "Di Hwasan mereka tak mengajari cara kotor seperti itu." Qui-Gon mengatakan, "Apa kau ingin mati? Aku hanya ingin kau mengatakan bagaimana cara kau membunuh Madan, atau keinginanmu adalah kematian. Maka aku akan mengabulkannya. Muridku akan menunggumu di afterlife." Qui-Gon mengeraskan cengkeramannya yang membuat Li Zichong hampir saja menutup matanya. Namun tiba-tiba saja seseorang melancarkan serangan ke arah Qui-Gon. Serangan itu membuatnya lengah dan menurunkan kewaspadaan, sehingga Li Zichong dapat melepaskan diri dari genggamannya dan menjaga jarak darinya. Li Zichong berkata, "Menyakitkan sekali, serangan Qui-Gon hampir saja membunuhku." Kemudian pria berjubah hitam berkata, "Siapa sangka kau mencoba menggunakan trik kotor seperti itu? Sangat menggelikan sekali, membunuh seorang pemula dengan cara seperti itu." Tanpa basa-basi dan tanpa banyak tanya lagi, Qui-Gon langsung menyerang pria berjubah hitam itu. Qui-Gon mengeluarkan teknik yang memancarkan aura dari jarinya. Melihat itu, pria berjubah hitam sontak saja menghindari dengan melompat dan berakrobat di udara berlatarkan rembulan. Setelah itu, pria berbaju hitam berkata, "Mengganggu seorang wanita saat tengah malam bahkan hampir membunuhnya. Apakah mungkin seorang seniman bela diri yang terhormat akan melakukan tindakan kotor seperti itu? Apakah kau seorang bajingan tak berguna yang tak punya kehormatan?" Qui-Gon berkata, "Tutup mulutmu bajingan, aku akan membunuh kalian semua di sini." Qui-Gon mengeluarkan teknik jarinya lagi untuk menyerang pria berjubah hitam. Namun tetap saja dia tidak dapat mengenainya. Pria berjubah hitam melompat menghindari serangan itu lalu menahannya dengan tinjuan. Terlihat pancaran energi yang melonjak dari kedua sisi. Benturan energi itu sangat menyilaukan. Dampak benturan itu membuat Li Zichong menutup wajahnya sembari berpikir, siapa sebenarnya orang itu yang dapat bertarung seimbang dengan top 10 seniman bela diri terkuat? Serangan pria berjubah hitam itu dapat memojokkan Qui-Gon. Namun, dengan tangan kirinya, Qui-Gon mengeluarkan tekniknya untuk menyerang. Pria berjubah hitam masih dengan mudahnya dapat menepis serangan itu. Melihat itu, Qui-Gon langsung lari bersembunyi di dalam bayangan. Dengan cepat, pria berjubah hitam melompat dan menyerang bayangan yang berada di lantai dengan tinjunya. Ledakan aura memancar, membuat bayangan itu retak seperti halnya kaca yang pecah. Setelah serangan itu, pria berjubah hitam berkata, "Apa bersembunyi di dalam bayangan satu-satunya keahlianmu dalam bertarung? Baiklah, kalau begitu aku akan mengikutimu masuk ke dalam bayangan. Apakah pengecut sepertimu dapat mengalahkanku di wilayahmu?" Setelah pria berjubah hitam yang ternyata adalah Cheon yang sedang menyamar masuk ke dalam bayangan, Qui-Gon berkata, "Jadi itu kau yang membunuh Madan. Aku sudah menduga jika wanita bodoh itu bukan pelakunya." Cheon berkata, "Jadi pria menyedihkan dan arogan itu muridmu. Aku punya firasat Madan bukan orang yang baik. Tentu saja, sama seperti masternya yang pengecut ini." Qui-Gon berkata, "Kau memang kuat. Sejujurnya bahkan muridku tak akan punya kesempatan untuk melawanmu karena dia bukan tandinganmu dan kau beraninya menunjukkan niat membunuh padaku. Aku tidak punya pilihan lain selain ikut campur. Akan tetapi, sekuat apapun dirimu, kau telah masuk ke wilayahku dan ini adalah jebakan kematian. Sungguh ceroboh, kau mengantarkan nyawa dengan bodohnya." Seorang master yang sesungguhnya tidak pernah bertarung di tempat yang tidak menguntungkan. Seharusnya kau tidak menginjakkan kakimu dalam bayanganku, maka nikmatilah kematianmu. Dengan mudahnya, Cheon menghancurkan jebakan bayangan itu. Cheon menghilangkannya seperti merobek sebuah kertas. Kemudian Cheon berkata, "Kau mengklaim dirimu sebagai top 10 seniman bela diri, sungguh menggelikan. Aku muak dengan trik murahan seperti ini." Qui-Gon mengatakan, "Aku harus mengakui kemampuanmu. Kalau begitu, rasakanlah teknikku yang satu ini, Shadow 18 Teknik." Li Zichong memperingatkan, hati-hati dengan teknik itu. Itu sungguh sangat berbahaya. Terlihat Qui-Gon mengeluarkan bayangan. Dengan perlahan, bayangan hitam kehijauan itu akan menyelimuti Cheon. Dengan bentuk tangan yang sangat banyak, bayangan itu mulai menyerangnya. Li Zichong yang melihat itu berniat membantunya. Namun saat dia akan membantu, dia menghentikannya karena Li
Ji Chong melihat Cheon membalas serangan itu dengan mudahnya. Cheon menangkis setiap serangan yang dilancarkan. Dengan gerakan layaknya seorang master, dia dengan cepat menghampiri Huy-gon. Huy-gon terkejut melihat Cheon tiba-tiba saja sudah berada di depannya dan akan melancarkan serangan. Sesaat tangan Cheon akan mengenai wajahnya. Dengan refleks dia menangkis serangan itu. Melihat gerakan itu, Huy-gon menjaga jarak lalu bersembunyi kembali ke dalam bayangan. Cheon berkata, "Apakah ini teknik pengecut? Kau selalu bersembunyi di dalam bayangan. Setiap kali akan kuhajar wajah tololmu itu." Huy-gon berkata, "Jangan banyak bicara kau bajingan. Rasakan teknik Shadow 18 ini." Tiba-tiba saja sebuah tangan hitam muncul. Lalu tangan itu berubah menjadi bentuk manusia layaknya iblis. Cheon berkata, dia bukan hanya bersembunyi dalam kegelapan. Dia menyatukan dirinya dengan bayangan untuk menyerang. Ini teknik yang cukup menakjubkan, namun tidak ada apa-apanya di hadapanku. Dengan mudahnya, Cheon mematahkan teknik itu. Dengan satu kali pukulan, ia dapat menghentikan teknik Shadow 18. Melihat itu, Huy-gon terkejut. Dia bergumam, "Aku tidak menyangka teknikku ini dapat dihentikannya dengan mudah. Aku harus mundur untuk sekarang." Kemudian Huy-gon bertanya, "Siapa sebenarnya kau bajingan? Mengapa tidak menunjukkannya saja identitasmu?" Cheon menjawab, "Jika aku menjawab pertanyaan bodoh itu, kau pikir buat apa aku menyembunyikan identitasku seperti ini dengan menyembunyikan wajahku?" Huy-gon melirik ke arah Lee Ji-cheong. Dia berkata, "Kau jalang. Hari ini kau beruntung, akan tetapi lain kali akan kupastikan kau mati." Setelah mengatakan itu, Huy-gon melarikan diri dengan berubah menjadi bayangan. Dan setelah Huy-gon pergi, Cheon berkata, "Kurasa ini saatnya aku juga pergi." Lee Ji-cheong menghentikan Cheon saat akan pergi. Dia berkata, "Tunggu, berkatmu aku selamat. Bagaimana caraku akan membayar pertolonganmu ini?" "Aku tidak mengharapkan sesuatu seperti itu," ujar Cheon. Lee Ji-cheong mengatakan, "Tolong beritahukan namamu. Aku akan memastikan untuk membayar ini kembali suatu hari nanti." Cheon menegaskan, "Bukankah kau mendengarku sebelumnya? Kubilang aku tak akan memberitahumu." "Maaf, aku hanya ingin membalas budi," ucap Lee Ji-cheong. Kemudian Cheon berkata, "Tapi untuk berjaga-jaga, jika ada seseorang yang datang meminta kerja sama dengan mendiskusikan apa yang terjadi hari ini, kau mungkin akan mempunyai kesempatan untuk membalas budi. Kalau begitu, jaga dirimu." Lee Ji-cheong menjawab, "Terima kasih, aku akan mengingatnya." Setelah mengatakan itu, Cheon melompat dan pergi. Sesaat setelah Cheon pergi, Lee Ji-cheong berkata, "Entah mengapa orang itu terasa familiar. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Apa ini hanya perasaanku saja?" Keesokan harinya, saat Cheon bangun dari tidurnya dan sedang meregangkan badannya, Taeyong berkata, "Dari mana kau semalaman? Kau sudah menyelinap keluar di malam hari. Masih terlalu muda untuk kau bersenang-senang." Cheon menjawab, "Apa yang kau bicarakan, Pak Tua? Kau pikir aku menyelinap untuk bersenang-senang dengan wanita?" "Pak Tua, aku punya permintaan." "Apa seorang master pernah meminta sesuatu pada pelayannya?" ujar Taeyong dengan kesal. Cheon menegaskan, "Haruskah kuberikan perintah saja padamu hanya untuk mengingatkanmu tentang hubungan kita?" "Baiklah, katakan apa permintaanmu," ujar Taeyong kesal. Cheon berkata, "Ajari aku Changwaang Fist." Sontak saja Taeyong terkejut mendengar itu. Lalu dia berkata, "Apa aku tidak salah mendengar itu?" "Apa itu sulit?" ucap Cheon. Taeyong menjawab, "Itu tidak mungkin." Lalu Cheon berkata, "Mungkin aku harus memberimu perintah saja. Tapi pertama, biarkan aku memberimu peringatan keras dahulu." Dengan kesalnya, Taeyong menjawab, "Apa kau masih bisa disebut manusia? Kau tidak mempunyai hati nurani. Bagi seorang seniman bela diri, seni bela diri lebih berharga dari hidupnya. Meskipun kau mengendalikan dantianku, lebih baik aku mati daripada menyerahkan seni bela diri yang telah kulatih seumur hidupku hanya untuk menyelamatkan nyawaku. Lebih baik kau bunuh saja aku sekarang. Aku lebih baik mati melindungi Changwaang Fist." Cheon berkata, "Kalau kau bilang begitu, kau memang ada benarnya. Akan tetapi, secara resmi aku adalah muridmu. Orang-orang akan merasa aneh jika seorang murid Taeyong si Changwaang Fist tidak tahu cara menggunakan Changwaang Fist." Taeyong menjawab,
Kau bisa menutupinya dengan alasan yang masuk akal, namun aku tahu apa tujuanmu yang sebenarnya. Cheon mengatakan, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membuatmu lebih kuat. Jadi aku harus mempelajari teknik Changwaang Fist milikmu terlebih dahulu. Kalau kau menolaknya, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu. Ucapkan selamat tinggal pada impian menjadi salah satu top 10 seniman bela diri. Mendengar itu, Taeyong bergumam, sialan bocah ingusan ini terlalu banyak mengenaliku. Aku jadi sulit untuk menolak itu. Tak lama setelah itu, akhirnya Taeyong mengajarkan teknik Changwaang Fist. Taeyong menjelaskan, baiklah, ini 3 teknik dasar Changwaang Fist. Baru saja Taeyong menjelaskan beberapa kata, Cheon langsung memotong kata-katanya. Cheon berkata, kalau kau ingin mengajar seni bela diri pamungkas, kau tak boleh hanya bergantung pada satu teknik. Bahkan Shaolin, yang dianggap memiliki bela diri pamungkas, membatasi diri mereka dengan hanya berfokus dalam linear power movement. Taeyong menjawab, apa yang kau bicarakan? Shaolin sengaja berkonsentrasi pada satu arah dan membawanya ke tingkat tinggi. Itulah inti Changwaang Fist milikku. Cheon berkata, kau memang benar soal hal itu. Akan tetapi, berargumen tak akan membawa kita kemanapun. Jadi lihatlah ini. Cheon langsung memasang kuda-kuda. Dia mengeluarkan teknik Changwaang Fist yang telah ia modifikasi dengan memusatkan energi di tangan. Kemudian ia menghempaskan tinjuan itu di hadapan Taeyong yang membuatnya terkejut dan bergumam. Apa ini? Hanya dengan mengubah koneksi di antara tekniknya, kekuatan destruksinya meningkat dengan pesat. Apakah dia seorang yang jenius? Setelah itu, Cheon berkata, bagaimana? Apakah aku telah menepati janjiku? Sekarang kau telah melihatnya sendiri. Taeyong menjawab, haruskah aku mengajarimu Changwaang Fist sedikit lagi? Cheon berkata, apa yang kau pikirkan? Sebelumnya kau menolak keras untuk mengajariku. Setelah melihat teknik itu yang aku ubah sedikit saja, sekarang kau menawarkan begitu saja untuk mengajariku teknik itu. Tiba-tiba saja seorang penjaga menghampiri lalu berkata, permisi Inspektur Taeyong, ada sebuah surat untuk Anda dari markas besar. Setelah membaca surat itu, Taeyong sangat terkejut, matanya terbelalak. Kemudian setelahnya, Taeyong pergi ke Beijing, markas besar aliansi bela diri. Seorang pria tua yang diketahui bernama Lee Jong-sok, pemimpin aliansi seni bela diri, berkata, jika memang laporanmu akurat, insiden ini terlalu signifikan untuk dibiarkan begitu saja. Dari pandangan keluarga Jaegal, kehilangan calon pemimpin mereka merupakan pukulan besar. Jika saja mereka tidak terus menekan, itu akan lebih aneh lagi. Setelah itu, ada rumor yang beredar bahwa sebenarnya muridmu lah yang membunuh Jaegal Sheik. Taeyong menjawab, itu hanyalah sebuah rumor. Apa sebuah rumor bisa diyakini jika itu memang benar adanya? Lee Jong-sok berkata, ya tentu itu hanyalah sebuah rumor. Tentu saja aku akan mempercayai laporanmu. Namun keluarga Jaegal tak percaya dan mereka tak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Sebagai pemimpin aliansi, aku harus melakukan sesuatu, bukankah begitu? Mendengar itu, Taeyong bergumam, pemimpin aliansi seni bela diri, Lee Jong-sok. Dia mungkin kepala aliansi seni bela diri, tapi dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh berbagai sekte untuk melayani kepentingan mereka. Bahkan jika aku melawannya, itu akan sia-sia. Taeyong berkata, jadi apa rencana yang akan kau lakukan? Lee Jong-sok berkata, aku akan menugaskan muridmu ke Satgas Khusus Aliansi. Sontak saja Taeyong langsung terkejut. Dia berpikir, Satgas Khusus itu adalah tempat pelatihan bagi generasi muda dari berbagai sekte. Resminya itu untuk berlatih, namun kenyataannya itu adalah tempat sekte-sekte mengirimkan murid-muridnya untuk menangani tugas yang tak bisa mereka urus sendiri dan juga menggunakan mereka sebagai sandera untuk mengawasi satu sama lain. Jika kau mengirim seorang seniman bela diri muda yang mengonsumsi Blood Demon Essence ke sana, yang lainnya akan menerkamnya layaknya serigala menyerang mangsanya. Dan jika di sana ada faksi yang memiliki dendam padanya, itu akan mengancam hidupnya. Lee Jong-sok melanjutkan, dan satu hal lagi, aku ingin kau mengambil alih komando Satgas itu. Taeyong menjawab, mengapa harus aku? Lee Jong-sok mengatakan, apa kau tidak mau mendapatkan posisi itu? Taeyong berkata, tidak. Tentu saja itu merupakan kehormatan. Tapi bukankah posisi itu dipegang oleh seorang top 10 seniman bela diri? Bahkan komandan satuan saat ini, Joljong Jolgum, adalah seorang top 10 seniman bela diri.
Lee Jong-sok menjelaskan, apa ada yang bilang Komandan Satgas harus seorang top 10 seniman bela diri? Bahkan Namgung Cheong, tetua itu, juga akan segera pensiun. Selain itu, kesenjangan generasinya terlalu besar. Taeyong bergumam, alasan yang bagus, dasar tua bangka. Dia berencana untuk melempar Cheonshik ke dalam percampuran. Itu akan menyebabkan masalah, dan kau mau aku yang membersihkannya? Dan apapun yang terjadi, akulah yang akan disalahkan. Sungguh pria tua yang licik. Mungkinkah dia bersekongkol dengan rubah tua Jegal Cheong? Lee Jong-sok berkata, setelah Namgung Cheong kembali dari Hanan, dia akan menyerahkan komandonya padamu. Jadi bersiaplah. Apa yang dia lakukan di Hanan? Ujar Taeyong. Lee Jong-sok mengatakan, ada rumor bahwa sisa kultus demonik telah muncul di sana. Taeyong berkata, kalau mereka hanya sisa-sisa dari kultus demonik, mengapa seorang pria tua sepertinya harus pergi ke sana sendirian? Lee Jong-sok menjelaskan, ada laporan kemunculan Jiangxi. Mungkin itu sebuah racun Jiangxi. Jadi Namgung Cheong telah membawa pasukan pertama Satgas untuk mengeliminasi mereka. Pasukan pertama, mungkinkah? Ujar Taeyong. Lee Jong-sok berkata, ya benar, anak itu ada di pasukan pertama. Cerita berpindah ke Hanan. Terlihat banyak mayat-mayat mati mengenaskan. Seorang pria terlihat ketakutan sampai-sampai tubuhnya bergetar. Dia melihat sesosok manusia yang sepertinya sudah berubah menjadi zombie. Tanpa ampun zombie itu langsung menggigit leher pria itu. Teriakan pria itu menggema di seluruh hutan. Terlihat zombie itu sedang memangsa mayat pria itu. Namun zombie itu merasakan adanya sesuatu yang mendekat ke arahnya. Siapa sangka sebuah lesatan energi mengarah kepadanya. Zombie itu sudah menyadarinya, namun dia tak sempat menghindar hingga membuat lengannya terpotong. Kedatangan pria tua itu akan mengubah situasi yang mencekam di tempat ini. Diketahui dia adalah Namgung Cheong, dia adalah top 10 master. Lalu Namgung Cheong berkata, banjingan kultus demonik, akhirnya mereka menciptakan monster. Walau lengannya terpotong, tapi zombie itu tetap saja melesat maju tanpa peduli pada kondisinya. Namgung Cheong berkata, bahkan dengan tubuh yang tercabik-cabik, dia masih mencoba untuk menggigit. Kemudian Namgung Cheong pun menyambut monster itu dengan menebas lehernya. Namun, siapa sangka monster itu masih hidup meskipun kepalanya terpotong. Lalu Namgung Cheong menusuknya hingga merusak keseluruhan fungsi otaknya. Dengan upayanya ini, maka monster itu pun dapat diatasinya. Sesuai dengan reputasi kultus itu, racun yang mereka buat menginfeksi orang-orang dengan sangat cepat. Mereka juga sampai akhir akan sangat gigih sekali, ujar Namgung Cheong. Kemudian Namgung Cheong bertanya pada bawahannya, berapa banyak orang yang terinfeksi racun Jiangxi yang tersisa? Bawahannya menjawab, kami telah menangani 2, jadi tinggal 1 lagi. Seorang bawahan lainnya juga datang melapor. Dia berkata, Komandan, Anda harus melihat ini. Saat melihat apa yang dilaporkan bawahannya, Namgung Cheong sangat terkejut melihat mayat yang terkena racun Jiangxi menghitam. Namgung Cheong berkata, apa yang terjadi dengan mayat ini? Mengapa bisa berubah seperti ini? Ini semua pasti ulah anak itu. Maksud Anda Yeonrin sang monster, ucap bawahannya. Namgung Cheong berkata, ya, benar. Dia harapan dunia seni bela diri yang mungkin akan menghancurkan sistem top 10 master yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Komandan, lihat di sebelah sana, ujar bawahannya. Namgung Cheong berkata, generasi berikutnya dari seniman bela diri yang terhebat ada di sini. Cerita berpindah di tempat pelatihan Satgas khusus. Terlihat seseorang yang bernama Jang Sam sedang berdiri memandangi para anggota yang sedang berlatih. Seseorang berkata, bau busuk apa ini? Baunya membuatku ingin muntah. Lalu Jang Sam menyadari bau itu dari mana dan dia mencium bau tangannya sendiri untuk memastikan. Jang Sam meminta maaf karena memang dialah sumber dari bau busuk itu. Lalu tuan muda dari keluarga Namgung berkata, kurasa aku mencium sesuatu yang busuk dan ternyata seseorang dari sekte beggar yang masuk ke sini. Kemudian Jang Sam berkata, jadi itu kau, orang yang mereka panggil Namgung Cheol, si 3 bakat. Namgung Cheol menjawab, apa kau mengenaliku? Bagaimana kau bisa mengenaliku? Jang Sam menjawab, tentu saja semua orang pasti mengenalimu karena reputasimu sangat terkenal di dunia bela diri. Kandidat nomor 1 untuk mewarisi keluarga Namgung yang terkenal ahli dalam 3 area. Dengan bangganya Namgung Cheol menjawab, apa namaku dan nama keluargaku seterkenal itu?
Jang Sam menjelaskan, itu memang benar. Pertama, ilmu pedangmu sangat luar biasa. Kau salah satu orang jenius di generasi ini. Yang kedua, kau sangat berbakat dalam puisi dan literatur. Ahli bela diri mana yang bisa melakukan hal seperti itu jika bukan kau? Dan yang ketiga, kau punya cara untuk mendekati wanita. Itu sangat menakjubkan. Aku sangatlah iri terhadapmu. Mendengar kata-kata Jang Sam, orang-orang menertawakan tingkahnya. Lalu Nam Gong Cheol berkata, kau sangat mengenaliku, lalu siapa dirimu? Aku tidak mengetahui siapa kau. Sambil tersenyum, Jang Sam menjawab, aku hampir lupa memperkenalkan diriku. Aku adalah Jang Sam dari sekte Begar. Tiba-tiba saja seseorang memegang pundaknya dan berkata, hei Jang Sam, apakah itu kau? Jang Sam menjawab, Cha Yongun dari Shaolin. Aku tahu kau akan ada di sini. Tanpa Shaolin, Satgas khusus ini bukanlah apa-apa selain cangkang kosong. Cha Yongun menjawab, apa yang kau bicarakan? Kau terlalu banyak memuji. Melihat itu, Nam Gong Cheol bergumam, si bodoh ini sepertinya memiliki banyak kenalan. Lalu Cha Yongun berkata, Nam Gong Cheol, ini mungkin pertama kalinya kalian bertemu. Perkenalkan, dia Jang Sam, Knot ke-6 dari sekte Begar. Apa kau bilang? Apakah mungkin usia semuda ini ada di Knot ke-6? Ujar Nam Gong Cheol. Jang Sam menjawab, kau sepertinya terkejut seorang semuda diriku sudah ada di Knot ke-6. Ini cuma keberuntungan, jangan terlalu kau pikirkan. Mendengar itu, Nam Gong Cheol berpikir, aku tahu soal hierarki sekte Begar. Pemimpin sekte Begar ada di Knot ke-10, pelindung di Knot ke-9, dan master kunci di Knot ke-8. Tapi sungguh mengejutkan, seseorang sepertinya sudah ada di Knot ke-6. Kemudian Jang Sam berkata, siapa lagi yang ada di sini selain kita? Saat Jang Sam menoleh, dia terkejut melihat Li Ji Cheong ada di sini juga, dan Putri Es dari Laut Utara, Seol Aran. Sulit untuk membandingkan siapa yang lebih cantik antara mereka berdua, ujar Jang Sam. Jang Sam membelalakan matanya saat melihat Nam Gong Cheol. Wajahnya memerah saat melihat kedua wanita cantik itu. Lalu ia berkata, seperti yang kuduga dari 3 bakat yang ketiga akan aktif saat melihat wanita cantik. Cha Yongun menanyakan, hei Jang Sam, apakah kau tahu siapa orang itu? Sepertinya aku baru melihat orang itu. Apakah kau tahu siapa dia? Atau kau pernah melihatnya di suatu tempat? Jang Sam berkata, ya, tentu saja aku tahu siapa dia. Aku gudangnya informasi. Dia adalah murid dari Changwaang Fis Taeyong, orang yang mengonsumsi Blood Demon Essence. Nam Gong Cheol menambahkan, ya, memang benar sekali apa yang kau katakan. Dia baru-baru ini diangkat sebagai murid oleh Taeyong, si Changwaang Fis. Seorang penjaga berteriak memberitahukan bahwa Joljong Jeolgum telah kembali. Terlihat pintu gerbang perlahan dibuka oleh para penjaga. Kemudian, seorang pria tua yang diketahui adalah Joljong Jeolgum, Nam Gong Cheong, top 10 seniman bela diri. Orang-orang yang melihat kedatangan pasukan yang dibawa oleh Nam Gong Cheong terkejut karena mereka semua terlihat terluka akibat pertempuran yang melelahkan melawan pasukan zombie yang diciptakan kultus demonik. Jang Sam berkata, jadi racun Jiangshi yang menginfeksi orang-orang muncul di Huanan. Bahkan pasukan pertama Satgas khusus mengalami kesulitan sampai seperti ini. Mendengar itu, Nam Gong Cheol berpikir, bagaimana mungkin si bodoh ini mengetahui segalanya? Apakah dia seorang mata-mata? Aku tidak habis pikir, orang ini dapat mengetahui segala hal di dunia seni bela diri. Jang Sam lalu terkejut melihat sang monster yang dikatakan generasi berikutnya di dunia seniman bela diri saat ini. Sang monster langsung menatap tajam ke arah Cheon. Tanpa sepatah kata pun, mereka saling bertatap dengan mata tajamnya. Jang Sam mengira mereka bertatapan seperti itu karena mereka saling mengenal. Lalu berkata, sang monster yang dilatih oleh top 10 master dan penerus Changwaang Fis yang mengonsumsi Blood Demon Essence. Mereka ada di sini semua. Ini akan sangat menarik.